Itu yang kita tahu itu hibah, bukan beli. Iya, Dari mana jalannya pemerintah? Iya. Itu nggak ada itu. Mereka mengatakan itu kurang katanya. Wah, itu kurang Pak. Belum lagi nanti itu Pak anggarannya. Saya tanya, kurang di mana itu dananya? Itu benar besar saya bilang. Nah, lalu seperti apa keyakinan Pemprov melakukan pembayaran 150 DM sementara status tanah belum jelas? Terus mereka katakan, Pak Pahala gugatlah. Kok kami yang menggugat? Kalianlah menggugat kami karena kami berada di lahan kami. Ya saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara tampaknya berusaha keras untuk membangun sport center di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Sudah bermiliaran dana dikucurkan untuk pembangunan sport center ini. Namun sampai sekarang hanya Tugu di depan saja yang masih terlihat baru dibangun. Dan pemerintah berencana mengucurkan 1,8 triliun rupiah dengan menggunakan dana APBN untuk menyelesaikan stadion utama di sport center. Akankah sport center ini siap tepat waktu untuk menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di tahun 2024? Apa saja konflik dan prahara tersebut kami akan membahasnya khusus dalam program eksklusif hari ini bersama saya, Prasetyo. Dan saudara, saat ini di sebelah kanan sudah ada Ketua Investigasi Lingkar Indonesia, Bapak Edi Simatupang, dan di sebelah kiri ada Sekretaris Kelompok Tani Sejahtera Deli Bersatu, Bapak Pahala Napitupul. Apa kabar Pak Edi dan juga Pak Pahala? Sehat Pak ya? Sehat. Ini nampaknya kita akan mengulas nih Pak. Ya. Karena sebelum edisi sebelumnya kita sudah memberitahu kepada publik bahwasannya rencana dari pembangunan sport center yang ada di Desa Sena ini bermasalah dan bersengketa dengan khususnya kelompok tani. Ya. Kita enaknya membahas dari soal anggaran. Kalau dari kita melihat dari sisi regulasi ataupun dari sisi aturan main mereka, penganggaran itu dimulai dari ganti rugi dulu ya, penyetian pengamanan untuk para masyarakat yang ada di sini. Benar Pak? Ganti rugi Pahala ya? Beli dulu dia ke PTP, baru ganti rugi tanaman dan bangunan, ya kan? Baik. Baru dititipkan di pengadilan. Ya. Baru masuk lagi kepada pembangunan gapura, dan seterusnya. Berarti yang menjawab di awal ini harusnya Pak Pahala. Pak Pahala, kita ingin tahu dan kita ingin mengulas lagi Pak Pahala seperti yang Pak Pahala sebutkan tadi, step by stepnya tadi. Setelah dibeli dari pihak PTP, tentu ada ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Benar Pak, ada ganti rugi? Ya, jadi begini. Jadi semua ini berawal dari kejanggalan-kejanggalan, ya, yang akhirnya menimbulkan praduga. Jadi ajas praduga tak bersalah ya, karena kejanggalan. Kejanggalan itu terjadi misal dalam biaya pembelian lahan, kemudian biaya pematangan lahan, biaya pembangunan sport center. Ini menimbulkan praduga karena menurut pengamatan kita sebagai kelompok tani juga maupun sebagai aktivis ada kejanggalan gitu. Ini yang perlu dicari tahu oleh kita. Tapi kalau dari kelompok tani sendiri melihat dan mengetahui adanya ganti rugi, Pak? Ada ganti rugi di sini, tapi yang informasi yang kita dapat, tidak semua, karena sebagian besar tidak menerima. Di kelompok kita kemarin ada 8 orang karena dibujuk entah bagaimana, kita kurang tahu, tetap praduga tak bersalah, tetapi kami mengambil sikap mengeluarkan ke-8 orang itu. Nominalnya ada Pak? Diketahui? Per orang? Ya nggak besar lah, adalah. Baik, berarti kalau bicara soal ganti rugi enaknya ini ke Lingkar Indonesia, karena Lingkar Indonesia sudah menginvestigasi hal ini. Pak Edi, kalau masalah ganti rugi, sebenarnya biaya yang dikucurkan oleh pemerintah berapa yang Bapak investigasi? Yang kita amati ya, dari mulai tahap awal perencanaan pemerintahan Provinsi Sumatera ya, untuk Sena ini ya, untuk sport center. Tadi kata Bapak Pahala itu udah benar alurnya.
Cuma di sini yang kita investigasi dari mulai Pemprov merencanakan di sini Sena ini ya, itu Pemprov menggelontorkan dana 152 miliar. Wih, cukup besar Pak Pahala. Besar. Itu kan dia pemerintahan Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara ada gubernur. Nah, itu ada gubernur loh, bukan raja. Baik. Jadi dia membeli lahan tanah milik PTP 2. Berarti kan ini kan badan usaha milik negara. Ini kan berarti negara. Berarti negara baik negara gitu. Itulah yang kita amati dan kita telusuri 3 tahun ini. Dan kalau dibandingkan dia ketika Pak P. Tambunan menjadi gubernur saat membangun di daerah Jalan Pancing. Ganti rugi itu ya, kantor gubernur kalau lama saya itu ya. nggak salah nggak sampai 10.000. Iya. Saya nggak salah ya. Iya. Mudah-mudahan tidak salah. Bahkan begitu juga dengan gedung-gedung PTP yang lain gitu. Itu tidak sampai 10.000. Nah, ketika hari ini beberapa waktu lalu dibuat penggantiannya dibeli, bahkan gubernur membeli menjadi 152 M kurang lebih, kan menimbulkan tanda tanya. Itu kejanggalan. Itu kejanggalan itu. Jadi kan menimbulkan dugaan-dugaan gitu ya. Kok bisa dibeli, Bang? Kok bisa seperti itu gitu sampai sebegitu besar? Ini saya potong lagi, Pak. Kan waktu kita investigasi masalah pembelian lahan ini oleh Pemprov kan tanah Sena ini, kita juga dapat informasi bahwasanya pemerintah pusat khususnya Angkatan Udara dipindahkan ke Ampera Perak. Ya, baru-baru ini. Baru-baru ini kan. Nah, ini kan sudah semua persetujuan. Itu yang kita tahu itu hibah. Bukan beli. Coba. Dari mana jalannya pemerintah? Itu nggak ada itu. Kamus apapun nggak ada. Tapi kalaupun dibayar, nominalnya kecil ya. Kalaupun ada pembayaran, itu di luar dari ketentuan yang ada, yang berdiri lahan di situ, ganti rugi tanaman, ganti rugi bangunan, bukan namanya beli tanah. Ini Pemprov beli tanah milik negara. Itu namanya PTP 2 itu. Baik, Pak Edi, tadi ada sekitar 300 hektar, Pak. 300 ya, kurang lebih pas itu. 300 hektar. Dispora membeli bukan Dispora. Mewakili Pemprov. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, bukan Dispora. Ya, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memberi tanah tersebut ke pihak PTP 2, 300 hektar. Iya. Nominalnya berapa, Pak? 152 miliar. Itu baru kan itu pembelian tanah lah atau lahan ya. Belum. Lain lagi penggusuran. Penggantian tanaman. Ganti rugi tanaman dan bangunan. Nilainya itu 32 miliar kurang lebih. Yang sudah dibayarkan 26 miliar kurang lebih. Dan ada titipan di pengadilan 7 miliar. Sampai sekarang itu. Berarti 33 miliar. Iya. Lalu juga jadi menimbulkan kecurigaan. Pertanyaan juga. Lokasi itu di mana? Ini yang perlu BPKP dan DPR melakukan evaluasi. Benar. Baik. Nah, jadi kan bisa dievaluasi, dinilai semua ini. Kalau memang tidak layak ya diperiksa. Jangan DPR-nya diam gitu. Baik, terus KPK-nya diam gitu. BPKP-nya diam. Baik, Pak Pahala kan sering memonitor daerah ini karena Bapak sekretaris dari kelompok tani. Ada penggantian rugi. Siapa yang dapat sebenarnya, Pak? Kalau di luar dari 8 itu, karena ini ada sekitar 300 hektar. Dan pengakuan pemerintah juga mereka sudah memberikan ganti rugi untuk pembayaran lahan kah atau untuk penggusuran kah. Ada yang menerima uang ini. Ada juga sisanya dititipkan di pengadilan, Pak Edi. Pengadilan Deli Serdang. Sudah ada informasi yang didapat, Pak. Siapa yang menerima ini? Kalau menurut informasi yang kita dapat ada, cuman kelayakannya ini yang menjadi tanda tanya. Itu seluruhnya dianggarkan 26M tambah 7M yang dititipkan di pengadilan. 26M sudah direalisir. Siapa ini yang menerima ini? Tanya ya. Karena sebagian besar melawan. Cuman ini tetap aja praduga salah. Bisa nggak disajikan data ini? Bisa nggak? Kalau tidak disajikan, kepatutan toh DPR melakukan evaluasi itu kan duit rakyat, duit masyarakat. BPKP seperti apa kerjanya ini hari untuk mengevaluasi itu? Karena persoalan ini bukan lagi sudah menjadi konsumsi publik. Semua sudah tahu ini medsos seluruh Indonesia. Karena medsos apalagi katakan lembaga abang ini katakan media aktual ya. Baik, Pak. Sudah banyak orang membacanya
bahkan sudah sampai di kepresidenan, sudah, karena kita kirim kemana-mana, ke wartawan-wartawan di mana saja di Jakarta kita kirim. Ini sudah tahu semua gitu. Kok BPKP masih diam? Kenapa juga DPR seperti tidak bergeming? Baik. Ada apa sesungguhnya ini? Ada apa? Baik, di samping yang menerima tadi Pak Pahala dan juga Pak Edi, ada sekitar 7M yang dititipkan di pengadilan. Benar Pak ya? Bener. Ini uang ini kalau tidak diambil ini buat siapa? Ya inilah kita kan gini, kita kan sempat kita monitoring ke Dinas Dispora ya. Pada saat itu kita menemui beberapa mantan pejabat PPK, KPA gitu ya di Dispora. Mereka menceritakan bahwasanya tidak ada permasalahan di Sena. Ya. Kata siapa itu Pak Edi? Itu kata mantan KPA. Itu bapak saya lupa namanya siapa saya lupa, sama PPK. Dia mengatakan di sana nggak ada masalah. Jadi anda jangan ada penghambat katanya. Saya bilang kita bukan penghambat pembangunan di Sumatera Utara, khususnya Sena ini dibangun sports center. Ini kan kebanggaan kita masyarakat Sumatera Utara dibangun di sini kan. Nanti kan lokasi itu besar. Kita tengok di sana itu besar. Ya, 300 hektar loh. Yang sekarang pertanyaan kita sama orang PPK, kapan dibangun? Ini kan sudah berlarut-larut. Sekarang tahun 2022 Oktober loh. Baik, Pak Edi, sebelum sampai ke situ, 7,6 M ini untuk siapa nanti? Jadi sekarang cerita dari mereka yang bersangkutan, tidak ada kepastian yang kami dapat info dari PPK. Tidak ada. Ya, Pak Edi, tadi selesai masalah. Ada ganti rugi dan juga titipan di pengadilan. Ya. Selain itu, seperti regulasi yang disampaikan tadi oleh Pak Pahala, setelah ada penggantian rugi lalu dibangun ini Pak ya, ada pembangunan gapura. Setelah itu, dan gapura itu tepat di depan kita, saudara. Ini juga menjadi permasalahan dan ini akan kita ulas lagi. Kenapa? Karena cukup besar Pak Edi ya, seperti yang Pak Edi sampaikan di edisi sebelumnya. Biaya untuk pembangunan gapura ini cukup besar miliaran Pak Edi ya. 2,7 M. Permasalahannya Pak Edi, silakan Pak Edi, bisa diulas. Kita sudah investigasi dari mulai awal ya, pembangunan gapura ini ya. Itu ada gapura itu, situ ada gapura, dia timnya lengkung, ada rumah satpam, ada ruang kantor sports center. Sama ada situ pembangunan tapak ya. Dia ada cor beton ya. Ready mix itu sekitar antara 20 per 6 meter. Kita lebih kurang kita nggak tahu ya. 10 meter kita nggak tahu. Situ kan 2,7 M. Jadi kita sudah investigasi dan sudah menyurati pihak dari PPK sama KPA di Dispora. Mereka mengatakan itu kurang katanya. Wah itu kurang Pak. Belum lagi nanti itu Pak anggarannya. Saya tanya, kurang di mana itu dananya? Itu benar besar saya bilang. Ya, baik Pak Edi. Ya. Yang menarik dari pembangunan gapura ini, tentu sebelum dibangun gapura ada pematang lahan Pak Edi ya. Ada. Ya, ini enaknya kita nanya nih kepada sekretaris kelompok tani, Pak Pahala. Sebelumnya ada pematang lahan Pak Pahala yang Bapak pantau. Ya, ada pematangan lahan. Tahun berapa Pak? Tahun 2020 akhir lah. Ya, baik, September ya. Sekitar September gitulah. Nah, 2020 akhir. Tapi yang kita lihat pematangan lahan waktu itu kurang lebih cuma sekitar 3 hektar. Lalu ada penumbangan tembok di sekitar sana, di sekitar kalau dari Medan sisi kanan jalan. Baik. Ada beberapa hektar. Seberang ya, Pak? Ya, itu pun hanya karena umumnya itu sudah ditraktor oleh masyarakat untuk bertani, sudah bersih. Yang menumbangi siapa Pak? Ekskavator enggak, sebagian warga. Baik. Sebagian ada ekskavator, ini yang kita lihat. Ya. Pihak ketiga lah. Katakanlah pemborong ya. Pemborong. Ya. Tapi kalau artinya pekerjaan itu sebatas itu saja, ya kami menjadi patut juga mencurigai sebagai masyarakat. Yang kita dengar anggarannya sampai 16 M, 16,4. Pematangan lahan ya. Hanya pematangan lahan seperti itu. Karena waktu itu ladang jagung, mematangkan ladang jagung itu bukan pekerjaan yang membutuhkan banyak ekskavator atau jam kerja ekskavator. Atau BU, tidak saya percaya itu bisa dievaluasi oleh tim. Inilah yang kita minta, karena ini kan kita sebagai masyarakat bisa juga sih
mencermati, mengamati, mengusulkan, mudah-mudahan ini menjadi didengar DPR, didengar BPKP, didengar pemerintah atau lembaga-lembaga apa aja gitu. Itu 16, kalau saya lihat dari apa yang Pak Tupang sampaikan, itu sekitar 16,4 M ya? Ya. Dari pemenang DLPC Pak ya. Satu. Kedua, kasat mata kita bisa menilai itu pembangunan itu apa? Gapura. Baik. Ya. Kalau nggak salah saya dikerjakan dengan tender 2 miliar, 8. Ya, 8 miliar. 23. Dari Pagu 2,9. 9, Ya kan? Dan pemenangnya cuma 1. PT Megabus. Nah, sekarang kita uji saja sebagai masyarakat, kita bisa bertanya. Kita panggil katakan orang-orang sipil untuk mengevaluasi kembali atau menjadi pekerjaan pemerintah tuh untuk apa? Katakanlah DPR atau BPKP mengevaluasi berapakah besi yang digunakan, ukuran berapa pembetonannya, berapa pasir semennya, berapa perancanya, berapa menggunakan dan lain-lain, ya. Apakah itu patut dengan harga 2,8 M? Itu saja. Kalau memang patut silakan, tapi persoalannya kita tidak merasa itu layak. Sebagai masyarakat bisa-bisa saya tuh. Namanya ajas praduga tak bersalah. Ya. Cobalah, ini kan uang masyarakat yang satu ketika ini jadi beban kita semua. Ya, itu kan menurut Pak Pala. Kalau menurut Pak Edi seperti apa? Cocok untuk diusut tuntas seperti yang disampaikan oleh Pak Pala. Jadi gini, saya tekankan sama saya tekan tadi kepada Pak Ala ya. Kan saya sudah bertemu sama PPK-nya, sama KPA-nya. Oh ya, sudah ya. Ya, udah bertemu. Saya hanya silaturahmi, Pak ya. Silaturahmi. Kasat mata ini ternyata Bang Tupang sudah lebih jauh ya masuk ke dalam ya. Saya masih kasat mata saja, makanya saya masih mencurigai saja. Tapi tidak negosiasi Pak Simatupang ya. Kita negosiasi hanya minta data. Ya. Dikasih Pak ya. Dikasih hanya selembar surat bahwasanya mereka sudah diaudit oleh BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Baik, sudah diaudit lalu ada cacat hukum atau cacat proses di situ? Ada kerugian uang, ada kelebihan pembayaran atau ada yang harus dibayar oleh Pemprov kepada negara, itu nilainya ya cukuplah kita dengar itu hanya kalau untuk ini Sport Center Gapura itu ya nggak nyampe ratusan juta. Berapa dikembalikan? Kalau untuk pematangan lahan itu ratusan juta, 140 saya tahu kurang lebih gitu. Yang pertanyaan saya sekarang, BPK itu kan selama ini temuan. Ya. Ada kerugian keuangan negara yang dibalikan, cuma kecil nilainya. Dari 16,4 miliar pematangan lahan gini Pak ya. Bapak tadi bilang kan ada 3 hektar tanah dekat ada Sport Center. Kan ada pembangunan saluran irigasi nih dengan AC. Ada. Ya, ada juga irigasi. Iya, berarti kan ada material. Saluran air. Saluran air ya. Ya. Situ waktu kita pantau, kan mereka menggali nih. Ya, hanya menggali. Kan ada tanahnya, tanah timbun. Ya. Kita nggak tahu kemana dibuang. Mau dijual kemana kita nggak tahu. Cuma hasil audit BPK ada uang yang dikembalikan ke negara. Nilainya ratusan juta. Pertanyaan saya, 16,4 miliar mana-mana aja yang dikerjakan, itu ceritanya. Saya minta itu BPK itu supaya kita sebagai lembaga ya Pak ya, kita menyurati BPK kembali supaya ini diadakan ulang, itu aja. Karena ada pos-pos penggunaan biaya itu yang 16,4 M itu. Bener. Dan patutkah biaya itu di pos itu? Bener. Terjadi kelebihan tadi dipulangkan, berarti ada temuan. Temuan dalam tanda petik ini, apakah ini kayaknya jadi ada dugaan-dugaan, katakanlah tindak pidana atau macam mana ini sebenarnya? Kalau sekarang ya yang tahu ini program baru pemerintah ya di zaman Bapak Jokowi ya, katanya temuan itu dikembalikan sebelum 60 hari. Kalau enggak nanti jadi temuan, ada kan temuan. Pertanyaan saya, kan itu uang negara, 16,4 miliar pematangan lahan, ya kan? Kalau nggak jadi nanti Sport Center ini seandainya, kan berarti kan uang itu harus ada fungsinya kan? Kita merencanakan bangunan, dibangun, dia harus ada manfaatnya, ada fungsinya. Kalau nggak ada fungsi itu korupsi. Bagi saya ya. Baik, Pak Edi dan juga Pak Pahala. Kita masih membahas soal
adanya pematang lahan. Kalau informasi yang saya dapat, pematang lahan ada beberapa titik, Pak ya. Ada 4. Tidak hanya di Bukan di sini di aja. Gapura saja. Bukan. Di mana saja, Pak Edi? Ada di belakang sana itu ya. Kalau kita sekarang ini kan sekarang kita berada dekat Pintu masuk ya? Pintu masuk. Baik. Itu di belakang sana ada kolam itu. Ya. Ada kolam Pak Pala ya di belakang? Ada kolam. Bukan kolam. Jadi Apa namanya? itu dulu waktu beberapa tahun lalu tanahnya diambil. Galian C ya? Galian C liar. Baik. Dan itu juga kita laporkan kemarin. Baik, itu banyak titik. galian C di situ. Jadi dia sudah seperti danau. Oh. Dan sampai sekarang tidak ada penimbunan di situ. Dan itu seperti danau. Baik. Persis di belakang Blok 5 kelompok tani ini. Baik Pak Pala, itu titik kedua Pak Edi ya? Ya. Titik ketiga? Ketiga, kita jalan pintu dari sini mau pulang dari kita mau ke simpang apa namanya nih? Batangkuis. Batangkuis. Dia sebelah kanan itu ada itu juga lahan sport center. Baik, itu titik tiga. Titik Tiga. keempat? 4 sebelah sana arah ke ini pesantren. Kita nyebrang jalan ini. Baik Pak Ke Edi. dalam sana, Bang. Iya. Itu kan data yang Bapak dapatkan? Dari PPK loh. Dari PPK, baik. Bukan saya. Oh, bukan Kita- fakta lapangan. Bukan. Kita tanya langsung kepada kelompok tani. Iya, Oke, iya. Pak Pala, benar ada pematang lahan di titik-titik tersebut? Yang saya tahu Iya. sebagai orang yang sering di sini itu hanya di situ dan di pinggir sana itu merobohkan tembok dan tidak jauh hanya di pinggir karena yang di dalam itu sudah dikerjakan oleh para petani untuk menanam jagung. Udah di traktor. Yang di sini kurang lebih 3 hektar, baru katakanlah di pinggir sana sekitar ya itulah. Ya, yang kurang di tahu. dekat danau Galian C? Setahu saya nggak ada. Tidak ada? Setahu Sama saya sekali? nggak ada karena harus kedengaran kan. Baik. Alat beratnya harus kedengaran. Setahu saya nggak ada. Sama Karena Bapak ya. nggak ada. Kalau saya dari PPK, Pak. Yang mana itu lahannya? Saya bilang, yang mana Bu lahannya yang namanya ada pematangan lahan? Ya tanya aja orang sana lah, tahu itu katanya. Dan kita sudah bertanya kepada orang sini, Ah. sekretaris dan kelompok tani langsung. Saya nggak- Tidak ada Pak ya? Setahu saya nggak ada. Setahu saya ya. Atau ini pembohongan publik ya? Nah, jadi saya minta, tolonglah sama kami diberikan data. Ya, itu Contohnya rencana anggaran biaya ya, Ya. atau RKA-nya atau RAB-nya saya bilang supaya saya tahu dan konfirmasi kepada masyarakat yang terimbas dengan pematang lahan. Ya nantilah itu kan dokumen negara katanya. Ya saya pun diam lah kalau dia bilang dokumen negara ini kan berarti kan nggak bisa dipegang oleh masyarakat. Ya. Berarti gitu. Nggak, keterbukaan informasi publik toh. Ya, itu harus- Nggak ada yang bisa ditutupin. Iya, ya. kalau KIP itu ada ya KIP, harus ada loh, nggak bisa. undang-undangnya. Kita Iya. bisa surati KIP-nya. baik. Dan jika itu tidak dilakukan pidana loh itu. Itu. Ya baik. Tapi sekali lagi Bang, setahu saya tidak ada Pematang lahan di sana di sebelah dekat danau. ya Sebelah dekat danau. selatan ya? Nah, siapa tahu saya salah, tunjukkan dulu di mana yang ada kalau memang ada. Siapa tahu saya salah. Atau bisa diundang juga Pak Edi yang mengatakan ada titik-titik Ya bisa. pematang lahan Nah, tersebut. ya? sebagai media, ya orang Bapak bisa menyurati pihak dari Dispora, ya kan, di mana titik lokasi pematangan lahan itu yang dikatakannya 4 titik. Nah, kemudian Itu gini Bang, tentu di dokumen tender itu kan ada luasannya. Ada luasannya, Kan ada. bisa kita ukur. Iya. Ketahuan toh. Benar nggak luasan itu sesuai yang tertera di tender dengan fakta di lapangan? Ya, buktinya sekarang jagung batu. Kan gitu. Ada kolam-kolam banyak ini loh. Nah, lalu kalau mematangkan lahan petani yang sudah dicangkol, Baik. bukan pekerjaan yang sangat sulit saya kira. Pak Pala, Ya. beberapa waktu lalu Kadispora menyampaikan kepada publik melalui siaran persnya bahwasannya akan ada pengerjaan proyek Sport Center Ya. di tanggal 10. Ini sudah tanggal 11. 11, ya. Ingin kami konfirmasi ulang Ya. karena masyarakat juga perlu tahu karena mereka tidak mengetahui. Karena masyarakat yang melintas hanya melintas melalui depan Ya. di pasar saja, Ya, Pak Pahala ya. ya. Ingin kami konfirmasi dengan seksama, Pak Pahala, adakah pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Sena ini, khususnya di lokasi sport Tanggal center 10. ini? Tanggal 10. Ini hari tanggal Oktober. 11 Oktober pukul 6:10. Baik. Bulan ini Setahu ya. saya tidak ada. Tidak ada sama Jadi sekali ya? jadi timbul lagi semacam dugaan pembohongan publik, ya kan? Ya kan? Tidak ada setahu saya. Di mana? Kalau ada ya cobalah tunjukkan, siapa tahu juga kita salah. Tapi kita senantiasa di sini kok. Yang mana? Di titik mana yang dibangun itu? Iya. Di mana? Jadi ya kalau artinya cobalah jangan lagi ada menciptakan semacam kebohongan-kebohongan publik. Tapi tetap kita mengatakan ini ajas praduga tak bersalah ya. Baik. Tapi fakta di lapangan
kita temukan. Tendernya ada, Pak. Tendernya ada. Tender juga ada. Tendernya ada. Tender apa itu Pak Edi? Itu kalau tahun 2022 ya, itu Dinas Pemuda dan Olahraga dia di sini Untuk pembangunan stadion kah? di sini untuk pembangunan Material A. material arena dia tahap multi tahun 2022-23. Tapi tendernya ya kalau kita lihat dari data LPC sampai sekarang belum ada pemenang, masih surat penunjukan penyediaan barang dan jasa. Itu nilainya sekitar nilai yang sekarang masih tertunda, belum ada pemenang pengumuman ya, 104 miliar. Baru yang kedua 212 miliar itu untuk stadion Madya Atlet. Baik. Itu nilainya 212 miliar. Baru yang 101 miliar lagi itu untuk bowling arena tahap 1. Tapi sekarang pemenangnya juga belum ada pembangunan. Jadi inilah nyatanya, inilah sekarang lahan yang tertahu ya, yang katanya nanti di sini dibangun stadion utama ya untuk bola ya. Itu kan kita masuk dari apa? Dari Gapura. Inilah nanti lokasinya semua ini. Tapi di sisi kanan kita Pak Edi ya? Ya, ini sini semua ini. Ya nyatanya belum ada pembangunan satu pun belum ada. Lagian begini, Bang Tupang. Ya. Apakah sudah selesai masalah hukum tanah ini? Itu kan jadi pertanyaan lagi. Pertanyaan itu ya. Iya. Karena itu ya. Ini kan semua kembali kepada fakta-fakta hukum lagi. Nah, jangan-jangan tanah ini belum selesai. Memang belum selesai menurut yang pemahaman kita soal status tanah ini. Ya, Pak Pala. Antara kelompok tani dengan pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Dispora, seperti apa saat ini komunikasi yang dibangun? Apakah terputus atau memang sudah ada negosiasi yang mereka tawarkan? Dulu pernah kita ditemuin Dispora, BPN, Provinsi dan pihak PTPN 2 bagian hukum ke tempat ini. Waktu itu mereka mengklaim lahan ini. Saya bilang nggak bisa. Kembali kepada aturan hukum. Bahwa kami mempunyai surat ini syarat-syarat hukum sebuah kelompok tani, dan mempunyai surat yang kami temukan dari berbentuk fotokopi dari PTP tentang pengusulan HGU. Yang menurut kami bahwa lahan ini adalah lahan negara yang terlantar yang dikerjakan masyarakat. Belum ada hak secara hukum oleh katakanlah panitia untuk membangun ini secara hukum. Nah, terus mereka katakan, Pak Pahala gugatlah. Kok kami yang menggugat? Kalianlah menggugat kami karena kami berada di lahan kami. Terbalik ya. Nah, itu soal lahan ini. Itu artinya soal lahan aja belum tuntas. Belum tuntas Pak ya. Bahkan kita menduga bahwa ada semacam penumpang gelap ya, menduga ya, untuk menguasai lahan ini. Jadi tidak semata-mata kepentingan untuk sport center. Ada yang disebut dengan lahan penunjang komersil. Nah, lalu seperti apa keyakinan Pemprov melakukan pembayaran 150 DM sementara status tanah belum jelas? Iya. Ini juga perlu dipertanyakan dan ini perlu KPK turun tangan. Kita kejar sama dia, Pak. Ya. Kita akan kejar sampai ke Polda katanya ditangani. Iya. Nah, Polda juga harus bersikap objektif dalam persoalan ini. Ini uang negara loh, ya kan? Masalah Polda tadi apa, Pak Edi? Di Polda yang kita terima dari Dinas Dispora ya, waktu kita ketemu itu masalah titipan. Ada titipan? Dana yang ke pengadilan itu 7M lebih. Pemeriksaannya? Titipan dana itu yang sampai sekarang belum diambil. Yang 7M? Iya. Jadi Dispora diperiksa. Kalau yang di Polda itu masalah 26 miliar tentang yang ganti rugi bangunan dan tanaman. Iya. Kalau yang di Kejaksaan yang sudah saya laporkan resmi itu masalah pematangan lahan dan Gapura. Baik. Soal kalau yang 122 miliar yang Pemprov beli itu kita akan lapor itu ke KPK. Mengapa pemerintah Sumatera Utara mengeluarkan pembayaran 152 M yang menurut kami status hukum tanahnya saja belum jelas gitu. Iya. Ini kan ada apa? Ada apa? Jadi semua ini menimbulkan pertanyaan. Benar. Menimbulkan ajas praduga yang sangat kuat. Iya.
Praduga terkait Baik, apa dia. Pak Pahala dan juga Pak Edi. Ya. Terakhir, sesi terakhir. Iya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023 akan mengucurkan dana lagi sekitar 1,8 triliun rupiah bersumber dari APBN untuk ya. pembangunan sport center di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Iya. Menurut Bapak berdua, mungkinkah ini akan siap pelaksanaannya hingga sebelum menjelang PON 2024? Silakan Pak Edi. Jadi Bapak. Jadi ini Pak, ini masalah status tanah Bapak lah. Ya. Yang lebih Silakan Bapak. Kalau status tanah tadi sudah jelas, yang pasti persoalan hukum belum selesai ya. Ya. Lalu kalau abang tanya mengenai penyelesaian konstruksi dan fasilitas untuk PON 2024 ini, ya, kalau dimulai tahun 2023, saya mau tahu juga orang sipil mana yang bisa buat time schedule-nya. Ini kan semua harus pakai time schedule, ya kan, pembangunan ini. Nah, seperti apa dia mengejar pembangunan itu selesai tahun 2024 yang dimulai tahun 2023? Nah, dan atau apa kira-kira yang mau, apakah masih sesuai dengan katakan rencana semula? Benar. Atau hanya membangun lapangan bola? Baik. Atau hanya lapangan balap sepeda ya? Kalau hanya bangun lapangan bola, ya saya kira dalam waktu segera bisa selesai. Tapi kan tidak hanya lapangan bola yang mau dibangun. Ada lapangan renang, tempat renang, ada tempat balap sepeda, macam-macam yang terkait cabang-cabang olahraga gitu. Ya, baik. Jadi saya nggak yakin. Baik. Pak Edi seperti apa? Kalau saya ya tadi sama Pak Lam hampir sama. Status dulu masalah Status tanahnya dulu. Ya. Karena sampai sekarang yang kita tahu titipan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara 7 miliar yang ada di Pengalian Pakam itu belum diambil. Termasuk 75 hektar yang ada sekarang di kelompok ini. Yang sekarang ini, kelompok ini. Baik. Jadi sekarang ya persoalannya ya kalau namanya pemerintah mau akan dibangun itu kan sudah berwacana dari tahun 2021, 22 gitu. Baik. Itu wacana aja. Baik, terima kasih Pak Edi Simatupang dan juga Pak Pahala ya. Ya, demikian tadi saudara perbincangan kita bersama dengan Ketua Investigasi Lingkar Indonesia Edi Simatupang dan juga Sekretaris Kelompok Tani Sejahtera Deli Bersatu Pahala Napitupulu. Saya Prasetyo melaporkan untuk eksklusif